Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Tutor yang saya hormati, yang saya banggakan, dan saya cintai, tidak lupa juga kepada seluruh mahasiswa Universitas Terbuka yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gagasan tentang COVID-19. Sebelum kita memulai pada gagasan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu virus COVID-19. Jadi, virus COVID-19 ini adalah virus yang dimana bisa mematikan bagi sebagian orang. Gejala-gejala yang sering terjadi atau sering dirasakan oleh seseorang adalah panas, yang mungkin bisa saja sampai semingguan atau 2 minggu, bahkan sampai orang tersebut meninggal dunia. Lanjut, sesak napas, batuk dan pilek. Mungkin itu gejala-gejala yang bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia atau terpapar virus COVID-19. Virus ini mulai beredar pada Desember 2019, tepatnya di Wuhan, Cina. Lalu membesarlah ke sebagian negara-negara, tepatnya di Indonesia. Indonesia ini tidak sedikit orang yang terpapar virus COVID-19. Berbagai kalangan pun bisa saja terpapar virus tersebut. Dari yang tua, muda, bahkan sampai anak di bawah umur pun itu mungkin bisa terpapar. Menurut WHO dunia, virus ini bisa dicegah dengan cara menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri. Contohnya kita harus mencuci tangan sebelum memakan, lalu menjaga kebersihan makanan dan pola makan yang teratur, serta tidak lupa juga kita harus memakai masker ketika kita sedang berada di luar ruangan atau kita sedang bicara dengan seseorang. Di Indonesia ini ada 2 orang pertama yang terinfeksi virus COVID ini, tepatnya pada bulan Maret 2020, yaitu 2 orang yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Lalu berita ini digegerkan atau diinfokan ke stasiun-stasiun televisi. Tindakan dari Presiden Bapak Joko Widodo serta Menteri Pendidikan itu memerintahkan semua sekolah diliburkan atau di rumah sekolahnya. Bahkan sampai ujian nasional pun itu sudah ditiadakan. Agar virus tersebut tidak menyebar luas secara cepat, kita sebagai warga negara Indonesia menjalani masa pandemi selama 2 tahun lamanya. Bahkan sampai sekarang pun kita harus bisa menjaga jarak dan kita harus tetap memakai masker supaya virus ini tidak menyebar lagi. Karena di awal tahun 2022 virus COVID ini mulai menurun, bahkan berita-berita di televisi pun sudah jarang yang memberitakan kasus virus COVID-19. Bukan hanya sekolah, bahkan aktivitas-aktivitas masyarakat pun dibatasi dengan adanya kebijakan dari pemerintah, yaitu PSBB hingga PPKM di Pulau Jawa. Bahkan hampir semua daerah pun diberlakukan PSBB dan PPKM. Jadi orang yang bekerja di kantor, orang yang bekerja di lapangan itu bekerja di rumah atau diliburkan agar virus ini tidak menyebar luas secara cepat. Mungkin banyak sekali dampak yang kita rasakan dengan adanya virus tersebut, yaitu dengan sekolah belajar jarak jauh, kerja dari rumah, aktivitas masyarakat pun dibatasi. Bahkan ekonomi masyarakat pun di Indonesia juga berdampak akibat virus tersebut. Mungkin banyak sekali karyawan-karyawan yang terkena PHK, mencari pekerjaan sulit, berjualan dibatasi. Contohnya kita tidak boleh makan di tempat dan harus tutup di jam 20.00. Bahkan ada yang rela melakukan perilaku pidana dengan cara mencuri barang agar bisa menghidupi dirinya atau
menghidupi keluarganya. Walaupun itu tindakan tidak benar, jangan dicontoh. Serta bertambahnya pengangguran di Indonesia ini akibat virus COVID-19. Mungkin ada beberapa varian dari virus COVID tersebut, yaitu dalam kategori VOC ada Delta, Alpha, Beta, dan Gamma. Lalu kategori VOL adalah Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Lambda, Kappa, Lambda, dan Mu. Akhirnya pada saat ini tidak ada varian yang termasuk dalam kategori VOL. Hanya saja ada yang termasuk dalam kategori VOC, yaitu virus dengan jenis Omicron. Lalu dunia mencari tahu bagaimana virus ini tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Sekian lamanya para ilmuwan dan para dokter dari berbagai negara mencari cara dan akhirnya ditemukanlah vaksin yang bernama vaksin COVID-19. Kementerian Kesehatan Indonesia memberikan informasi bahwa rakyat Indonesia harus diwajibkan untuk vaksin supaya virus COVID ini tidak masuk ke dalam imunitas tubuh kita. Menurut informasi yang saya dapatkan dari internet, ada 10 vaksin yang digunakan di Indonesia, yaitu vaksin Sinovac, vaksin Astra, vaksin Moderna, vaksin Sinopharm, vaksin Pfizer, vaksin Novavax, vaksin Sputnik, vaksin Janssen, vaksin Confidencia, dan vaksin GVvax. Mungkin itu 10 jenis yang digunakan di Indonesia, tetapi yang kita dapatkan hanya beberapa saja seperti Sinovac, Astra, Moderna, dan Pfizer. Di Indonesia sudah melakukan vaksinasi sebanyak 3 kali untuk masyarakat non-nakes, tetapi khusus untuk tenaga kesehatan itu sudah 4 kali vaksin atau booster kedua. Banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat setelah melakukan vaksin. Ada yang sampai demam, meriang, pegal, kepala pusing. Solusi dari pemerintah kesehatan dan fasilitas kesehatan, contohnya puskesmas, telah memberikan obat berupa paracetamol yang mungkin itu bisa menurunkan panas dan menghilangkan rasa pusing. Alhamdulillah kita telah melewati masa-masa di mana masa-masa kritis ekonomi, kritis materi, kritis fisik karena virus tersebut. Kita tidak lupa patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita ucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan, aparat, pemerintah daerah, dan Kementerian Kesehatan serta Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo yang telah bekerja agar virus ini benar-benar hilang dari Indonesia. Akhir-akhir ini sudah sedikit sekali orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini, baik yang positif maupun yang meninggal dunia. Mungkin itu adalah efek dari mana kita melakukan vaksinasi tersebut. Kita berdoa saja agar virus tersebut benar-benar hilang dari Indonesia, agar kita bisa melakukan aktivitas biasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga yang terinfeksi virus COVID ini dimudahkan segala urusannya dan cepat sembuh. Serta keluarga yang ditinggalkan akibat virus tersebut bisa merasakan keikhlasan di hati yang paling dalam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang gagasan topik mengenai virus COVID-19. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dipahami dan kurang dimengerti. Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri gagasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sumber referensi yang saya dapatkan mengenai
jenis-jenis varian COVID dan jenis-jenis varian vaksin corona yang digunakan di Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Tutor yang telah mendengarkan gagasan kali ini.